Assalamualaikum kawan-kawan sekalian. Hari ini seperti biasa saya di kebun, dan pagi ini saya ingin membagi tips ya, bagaimana membuat tanaman alpukat cepat kembali sembuh dan berbuah setelah berbuah banyak kemarin. Ini kita lihat buah alpukat mentega saya kembali banyak buahnya. Ini kemudian banyak sekali buahnya. Di samping buah-buah yang sudah besar, juga ada yang masih kecil. Ini masih ada yang kecil. Ini kecil, sama juga dengan yang lainnya. Nah, jadi satu prinsip utama yang harus dipahami oleh kawan-kawan sekalian, bahwa setiap tanaman itu ada proses reproduksi normal selayaknya makhluk hidup lain. Misalnya seperti manusia setelah melahirkan, maka prinsip utama yang harus kita pertimbangkan adalah bagaimana mengembalikan stamina tubuh agar mampu berproduksi lagi secara normal. Nah, apa yang saya lakukan setelah panen alpukat kemarin? Nah, ini saya tahu dari jauh. Jadi alpukat sebesar itu kemarin itu bisa menghasilkan 40 kilo ya, padahal baru berusia 3,5 tahun. Nah, jadi triknya adalah cepat-cepat kita kembalikan unsur hara tanaman yang dibutuhkan oleh si alpukat. Nah, jadi jangan kita diamkan pasca panen itu, kita menunggu lama sehingga dia lama sembuh. Jadi cepat-cepat kita lakukan agro input lanjutan. Nah, agro input lanjutan itu kita sesuaikan dengan kebutuhan si alpukat. Nah, alpukat di Lam Toba ini kebutuhannya tidak terlalu tinggi ya. Jadi artinya kita tinggal supply. Kalau saya sih cuman supply pupuk kandang ayam saja, ditambahkan dengan fosfat organik. Itu saja sudah lumayan cukup. Nah, jadi belum lagi kita nanti treatmentnya atau perbaikannya kita lakukan melalui melalui nutrisi daun. Nah, nutrisi daun itu juga sangat penting, karena lewat daun lah makanan juga bisa diserap oleh si tanaman itu sendiri. Jadi tidak hanya lewat akar serabut, tapi juga lewat daun bisa dilakukan, sehingga proses fotosintesa itu bisa maksimal, dan net metabolik yang dihasilkan dari proses fotosintesa itu menjadi sangat bagus. Nah, jadi kuncinya adalah setelah panen cepat-cepat melakukan pemupukan ulang ya. Jadi jangan tunggu sampai si tanaman kita kropos baru kita lakukan pemupukan, dan ini dia tidak akan sempurna. Kalau istilah ini istilah orang tidak rebound. Nah, jadi seperti itu. Jadi setiap tanaman dia ada konsep food reserve ataupun cadangan makanan. Nah, paling-paling kalau kita tidak pupuk, dia hanya menggunakan cadangan makanan yang sebenarnya di tanaman itu sendiri bisa dikalkulasikan oleh tanaman itu sendiri ya. Jadi kalau kalau manusia sekarang era milenial bisa SMS ataupun ketik WA, tanaman ini juga bisa melakukan hal yang sama. Artinya komunikasi antara akar serabut, kemudian batang, kemudian daun tua dan muda. Nah, itu bisa terjadi juga di tanaman itu sendiri. Nah, jadi itu salah satu triknya. Ini tidak lama lagi yang
yang besar-besar ini sudah kita panen lagi ya. Jadi non-stop harvesting. Jadi itu penting bagi kita petani untuk kita menghitung sebenarnya bagaimana budidaya pertanian itu bisa menghasilkan bisnis yang menguntungkan. Ya, demikian dulu sahabat. Kita terus melaksanakan aktivitas. Salam dari Lam Toba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.